Sebagainya itu. Oke, tentunya ya. Saya sangat bersyukur memiliki waktu untuk merekam jebakan catur lagi. Nah, sebelum saya lakukan intro seperti biasa, tolong simak video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk support saya dengan like, comment, share, dan subscribe. Tolong ya guys. Kami sudah mencapai 710 subscriber dan terima kasih telah subscribe. Ya, seperti kalian tahu ya, di video ini saya hanya membahas satu trik jebakan catur mematikan. Tapi ada banyak cara, oke? Ada berbagai cara. Jadi stay tune. Oke guys. Nah, jebakan ini adalah jebakan Lasker Trap, oke? Lasker Trap. Nah, bagi kalian yang belum pernah mendengar Lasker Trap, nah, saya melakukan intro dulu. Kita satu jebakan ini sebagai putih, oke? Nah, kita sebagai putih, jadi simak sampai akhir jika kalian belum mengetahui jebakan Lasker Trap seperti apa. Nah, langsung kita mulai. Oke, Lasker Trap. Kita sebagai hitam ya guys. Kita sebagai hitam ya. Putih mestinya ada jebakan sendiri, tapi kita tidak akan membahas videonya hari ini. Nah, saya bahas jika kita sebagai hitam. Nah, di video kali ini ya pembukaannya seperti biasa dibuka dengan pion D4, pion D5. Nah, dan di sini kuda ke C4. Nah, ini tuh adalah jebakan. Jadi kita tidak akan ini ada jebakannya sendiri, yaitu namanya apa ya? Queen Trap ya. Tapi kita tidak akan memakan. Jadi kita tidak memakan pion ini karena ini adalah jebakan. Jadi kita deny itu, decline. Nah, di sini jelas putih memakan pion pusat kita karena jika makan pion yang kita ada pelindungnya, menteri. Jika makan pion pusat yang ada di kolom D, maka ada menteri. Jadi mereka pikir mereka setelah unggul satu pion, tapi mereka kita akan membalasnya. Yaitu dengan kita tidak akan memakan pion ini ya, tetap karena itu masih kejebakannya. Jadi kita akan memajukan pion ke petak D4. Oke, ke petak D4. Ya, selain untuk menghalangi kuda maju ke petak C3 untuk rokade panjang, ya sekaligus kita juga untuk membuka jalur serangan kita ya. Ya, kita nanti akan jadi promosi. Nah, kayak Brian. Oke. Nah, di sini biasanya putih mau mencoba meredakan serangan hitam dengan mengajak pertukaran pion. Nah, di sini kita skak terlebih dahulu ke petak B4 yang seperti kita sudah rencanakan dari awal. Nah, skak. Nah, ada beberapa cara melindungi dari menteri, yaitu langkah yang paling tidak masuk akal. Kuda yang paling masuk akal adalah dengan kuda ke C3 atau kuda ke petak D2. Nah, atau langkah yang paling umum juga biasanya adalah dengan menutup pakai gajah. Di video kali ini kita akan membahas jika gajah yang menutup. Nah, di sini kita akan mengorbankan gajah kita, yaitu dengan makan pion kali pion. Nah, mereka pikir karena sedang di skak open oleh gajah musuh mereka, gajah putih mereka tidak dapat diangkat karena sebagai pelindung raja dari yang sedang dipaku oleh gajah kita. Nah, di sini maka jelas karena mereka pikir mereka akan kehilangan gajahnya, maka mereka menerima karena tidak ada yang membalasnya juga. Tapi itu salah. Nah, ada beberapa cara. Kita makan saja pion ini ya. Pion. Nah, ini sebenarnya kita makan pionnya. Pion ini sebenarnya gratis guys. Kenapa? Ini sebenarnya seperti kalian lihat di posisi ini kita tukar karena raja sedang melindunginya. Tapi raja tidak sedang melindunginya jika pemain pula tidak memikirkan bahwa menteri sedang diserang. Tuh kalian lihat guys. Tadi itu ketika giliran putih, jika gajah kali gajah, maka jelas membuka jalur serangan menteri terhadap menteri. Jadi menteri facing it fajar, oke? Maksud saya itu menteri hadap-hadapan. Menteri musuh dengan menteri kita sedang berhadapan. Di petak D8 kita punya dan musuh kita menteri di petak D1. Ya, maka kita makan saja pion ini. Jadi ini sebenarnya agak percuma untuk raja yang melindunginya. Karena raja tidak melindungi pion, melainkan melindungi menteri. Jadi jika suatu saat raja kali pion, maka kalian sudah tahu. Nah, kita akan makan besar dengan menteri musuh dikorbankan. Nah, mereka untuk memikirkan ini, mereka tidak lihat. Maka kalian harus lihat di semua sisi, tidak di kiri doang,
tidak di kanan doang, dan semua sisi di petak catur ini. Nah, itu guys, jadi akibatnya kalau makan. Ya, berarti kalau tidak mau kehilangan menteri, maka raja, kan skak, raja harus gerak. Raja tidak dapat sini ya, maka langkah satu-satu aman, petak yang aman bagi raja untuk menyelamatkan menterinya juga, itu dengan kuda raja ke E2. Ya udah, kita makan saja kudanya. Lalu kita promosi. Promosi apa? Kita promosinya bukan promosi menteri, kita promosinya kuda. Nah, kan ini kan papan catur kan guys. Jadi ini bukan online game. Jadi saya harus saya terpaksa pinjam kuda ini, oke guys, karena saya tidak punya kuda cadangan. Nah, saya tidak punya kuda cadangan. Jadi anggap saja di sini ada kuda ya guys. Aku kan tidak punya 3 kuda. Aku hanya punya 2 kuda. Ini juga ada beberapa cara. Di sini langkah yang paling umum adalah dengan benteng kali kuda. Karena ya bahaya, kuda ini bahaya karena sudah promosi 2 kali. Karena ada 3 kuda, dan kuda, maka dimakan. Tapi kalian perhatikan sendiri, gajah sedang terbuka. Oke, gajah bisa menyerang ke wilayah D7, E6, F5, G4. Nah, ini jadi jalur serangan gajah kita sedang terbuka. Maka kayak ini kan di putih semua kan. Maka kita dapat melakukan skak, discover skak di situ ke guys, lihat. Ke petak G4 mengancam raja dan juga menteri. Karena mereka sedang di jalur diagonal serangan gajah kita. Ya, mau tidak mau ya nanti harus hilang, oke. Kita makan dengan menteri guys, bukan besar skak. Raja hanya bisa ke sini, dan kalian bisa melanjutkan jebakan ini sendiri karena kalian pasti unggul. Iya guys, langkah terbaik satu-satunya adalah dengan gajah kita ke petak F5. Lihat guys, kita menyerang kuda 2 kali, dan suatu saat jika kuda misalnya menyerang menteri, oke, ke petak C3 sekaligus untuk menghindari 2 serangan dari benteng menteri kita, maka jelas kita akan makan bentengnya karena sedang tidak ada pelindungnya. Nah, dan di sini kita untung sekali guys. Lihat, kita unggul benteng dan menteri. Nah, kita unggul benteng dan menteri. Bayangkan guys, satu jebakan kita untung benteng dan menteri. Sangat spektakuler bukan? Nah, kita balik lagi ke awal. Coba kita pikirkan. Ini kita mesti pikirkan sendiri. Bahkan itu mesti pikirkan sendiri. Jadi ya di sini kita ya, saya susun dulu. Nah, depan nih. Ya guys, jika di sini coba ya saya analisa lagi. Pion D4, pion D5, pion C4 menawarkan pion sedang tidak ada pelindungnya, tapi itu jebakan. Kita membahas pion E5, pion kali pion maju ke D4, pion E3 untuk meredakan serangan dari kita, gajah ke B4 skak. Nah, gajah menutup ke petak D2 dan pion kali pion. Di sini apabila pion kali pion di sini, apabila jika pemain hitam pion kali pion, ya maka di sini jebakan kita sudah berhasil, oke guys. Karena inilah jalan satu-satunya. Nah, bagaimana ya jika gajah kali gajah masih kita akan. Nah, bagaimana jika raja turun? Tadi kan raja turun sama raja turun. Nah, bagaimana jika kita di sini langsung memajukan kuda ke G4? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kuda ini masih ada. Kuda masih bisa menutup serangan kita, dan pion ini pun tidak dapat promosi, dan jelas kita rugi ya guys. Nah, pasti hitam selanjutnya akan mentekan menteri, kita tidak dapat rokade, dan pion kita akan hilang sia-sia saja. Dan tentunya musuh kita itu pemain putih pastinya sangat unggul. Maka di sini kita harus memakan kuda mereka dulu. Kayak promosi kuda. Nah, di sini tarik saya balik dulu. Di sini bagaimana jika raja nggak mungkin dong raja, jika raja kesini maka menteri juga akan hilang, maka mereka akan rugi juga. Jadi mereka harus menghindari serangan kuda dan melindungi menteri dengan
raja balik lagi ke tempat semula. Nah, kalau di posisi ini guys, ya jebakan kita juga sedikit berkurang ya, walaupun kita lebih unggul posisi, udah unggul kuda. Nah, tetap ya sebenarnya korban kita ini sia-sia. Jadi itu adalah jebakan yang bekerja jika suatu saat. Nah, udah deh guys, di sini kita membahas jebakan sampai sini. Jadi jika suatu saat kalian nggak seperti itu, maka ya akan jebakan laskar trap. Oke, kalian juga mesti ingat jebakan ini, karena ini juga cukup sering sekali kalian jumpai di permainan catur seperti yang ini. Kalau di sini paling langkah satu terbaik kita adalah dengan menteri kali menteri terlebih dahulu. Karena jika raja kali menteri, maka raja putih tidak dapat rokade, dan itu juga menguntungkan kita karena kita lebih gampang menyerang raja hitam. Nah, oke. Coba kita lihat. Jika kita lanjutkan skak, ini tidak mungkin menutup karena kita akan unggul. Nah, di sini seperti itu. Jadi ya raja harus berpindah. Kuda kita juga bisa diselamatkan ya. Dan posisi sini pun kita sebetulnya masih imbang ya guys. Tapi dengan kita masih lebih unggul posisi. Kalian lihat, raja sudah tidak dapat rokade. Lihat juga serangan posisinya. Dengan pion sudah terbuka, dan jika kita rokade, maka benteng siap-siap menyerang. Dan kita pun unggul posisi, dan perwira kita lebih siap menyerang daripada putih yang sedang terlockdown. Nah gitu deh guys, jebakan laskar trap kali ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk support saya agar saya lebih semangat lagi buat video-video catur menariknya pastinya. Oke, salam dari Tidoha.